Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Ala amri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Sampai kita masih di adab orang puasa. Wa min adabis siyam al-mustahabbah, itu ada puasa yang sunnah. Nah, kemarin terakhir dan di antara ada puasa banyak zikir, banyak baca Quran, banyak berdoa, banyak sedekah. Selanjutnya kata beliau, an yastahdira as-saimu qadra ni'matillahi alaihi bisyam. Orang puasa menyadari tentang besarnya nikmat Allah dengan ditakdirkan oleh Allah bisa berpuasa. Jadi ini walaupun puasa itu menurut nafsu itu enggak enak, menyiksa, karena nafsunya ditahan, dipenjara. Tapi bagi orang yang faham hikmahnya, maka puasa yang menyiksa itu menjadi nikmat. Yang enggak enak, yang berat jadi nikmat. Haitsu waffaqahu lahu. Menyadari ketika Allah SWT memberi taufik wa yassarahu alaihi, dan Allah memudahkan seorang bisa puasa. Sekarang 15 hari, tanpa berhenti, tanpa kesulitan. Itu nikmat dari Allah. Atama yaumaha, dengan Allah karuniakan kesempurnaan melaksanakan puasanya. Wa akmala syahraha, menyempurnakan sebulan. Fa inna katsiran minan nas, karena banyak manusia hurimus siyamu, banyak orang puasa, banyak manusia yang tidak bisa puasa. Mungkin karena sakit, mungkin karena safar. Itu masih syar'i alasannya, masih dibenarkan oleh syar'i. Ada orang yang enggak puasa karena tidak mampu mengalahkan nafsunya. Karena memang menahan nafsu, memerangi nafsu itu perkara yang berat. Ada istilah di kalangan ulama, jihad yang paling berat itu adalah melawan nafsu. Karena nafsu itu, kalau orang kafir itu kan jauh, pisah dari dirinya. Dibunuh pakai pedang, mati. Tapi kalau nafsu ini musuh ada pada dirinya, nggak bisa pisah, nggak bisa jauh. Kalau dibunuh ya orangnya yang mati. Sehingga dikatakan jihad terbesar itu adalah menahan nafsu. Selama manusia belum mampu mengalahkan nafsunya, berat puasa. Sehingga tidak puasa. Sementara yang puasa saja masih ada yang tidak diterima. Apalagi kemudian tidak puasa, barang siapa yang tidak puasa dengan sengaja sehari, kata dalam hadis, maka dia dosanya tidak bisa diganti dengan puasa selama-lamanya. Saking besarnya dosa orang yang tidak puasa tanpa alasan syar'i dengan sengaja. Maka kalau kita bisa melaksanakan puasa, itu hakikatnya nikmat.
Ima bimautihim, tidak bisa puasa mungkin karena mati dulu. Qabla bulughihi, sebelum masuk Ramadan sudah mati. Au bi'ajzihim, atau karena tidak mampu, sakit misalnya. Sakit yang menyebabkan tidak bisa puasa, sehingga terluput dari besarnya pahala puasa. Atau karena sudah tua. Nah, au bidolalihim, atau karena sesatnya. Sesat mungkin menganggap puasa itu nggak wajib, atau menganggap puasa itu bukan menahan lapar dan dahaga, tapi menahan mengekang nafsu saja. Jadi ada dulu di Ambon thariqah sufi, tapi puasanya cuma berapa hari dalam sebulan. Wa i'raduhum, atau karena i'rad. Kalau ini karena kesesatan, kalau ini i'rad itu menentang. Enggak mau dengan perintah Allah puasa, itu enggak mau. Nah, itu i'rad. Itu orang yang binasa, orang yang celaka. Karena dia memang tadi orang di hadapan nafsu itu dua. Yang pertama, orang yang mampu menguasai nafsunya, mengendalikan nafsunya, mengatur nafsunya. Nah, itu orang sukses. Yang kedua, orang binasa, orang yang dikuasai nafsunya. Tidak ada orang ketiga. Cuma dua saja. Anil qiyami bihi, orang menentang untuk melaksanakan puasa. Falyahmadis shaimu rabbahu, maka pujilah oleh orang puasa Robnya. Hendaknya orang berpuasa memuji Allah, dalam hati mengakui itu nikmat dari Allah, yang dengan lisan mengucapkan Alhamdulillah. Nah, ala nikmati siyam, maka pujilah Robnya atas nikmat bisa melaksanakan puasa. Allati hiya sababun, yang puasa itu merupakan sebab, limaghfiratiz dzunubi, merupakan sebab diampuninya dosa-dosa. Wa takfiris sayyi'at, dan dihapusnya kesalahan-kesalahan. Wa rif'atid darajat, dan diangkatnya derajat. Ini hikmah ya, hikmah puasa. Diampuni dosa-dosa, dihapusnya kesalahan-kesalahan, diangkatnya derajat. Fi darin na'im, di negeri kenikmatan, yaitu surga. Bijawarir Rabbil Karim, dekat dengan Ar-Rabbul Karim, Allah Azza wa Jal. Ikhwani, kata Syekh, saudara-saudaraku, ta'addabu, beradablah, biadabi siyam, dengan adab-adab puasa, yang sudah kita bahas bab majelis ke-10 dan ke-11 ini. Wa takhallu an asbabil ghadab, jauhi sebab-sebab kemurkaan, wal intiqam, dan sebab-sebab dari intiqam, sebab-sebab mendapat siksa. Nah, ta'addabu bi'adabi siyam, adablah kalian dengan adab-adab orang puasa. Wa takhallu, dan jauhi an asbabil ghadab, sebab-sebab kemurkaan Allah. Wal intiqam, sebab-sebab hukuman atau siksaan dari Allah. Wa tahallu, dan hiasilah bi awsafis salaf al-kiram,
dengan sifat-sifat salaf yang mulia, Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana mereka kalau puasa. Fa innahu lan yuslahu, karena tidak akan baik akhir hadhil umat terakhir ini, illa ma aslaha awwalaha, kecuali dengan sesuatu yang menjadikan baik generasi pertama. Kalau ingin baik, umat sekarang harus meniru, mencontoh generasi terbaik, yaitu Rasulullah dan sahabat. Minat ta'ati, yaitu dihiasi dengan ketaatan, wajtinabil asam, menjauhi dosa-dosa. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, berkata Imam Ibnu Rajab, as-saimuna ala tabaqataini. Orang puasa itu ada 2 tingkatan. Ihdahuma, yang pertama, man taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu lillahi ta'ala. Orang pertama, orang yang meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat karena Allah Ta'ala. Yarju indahu iwadu dzalika fil jannati. Dia berharap dengan tadi meninggalkan makan, minum, syahwat, berharap menginginkan apa yang ada di sisi Allah, yaitu berupa surga. Fahadza qad tajara ma'allah wa amalahu. Yang demikian berarti dia telah berdagang dengan Allah dan bermuamalah dengan Allah. Nah, ketika orang itu meninggalkan makan, minum, dan syahwat karena ingin balasan surga, ingin dapat surga. Nah, di surga nanti nggak ada batasan. Mau makan berapa, mau minum apa. Nah. Wallahu la yudhi'u ajra man ahsana amalan. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala atau balasan orang yang bagus amalannya. Orang yang memperbagus amalannya pasti dibalas kebaikan, yaitu surga. Wala yakhibu ma'hu man amalahu, tidak akan dirugikan siapapun yang bermuamalah dengan Allah. Bal yurbahu a'dzamur ribhi, bahkan Allah akan memberikan keberuntungan dengan keberuntungan yang besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seseorang, innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah. Sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, illa ataqallahu khairan minhu, kecuali Allah pasti akan mengganti, memberi kepadamu yang lebih baik. Nah, yang ditinggal tadi ya perkara baik, tapi untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Nah, atau mungkin yang ditinggal itu kurang baik terhadap agamanya, kemudian berpindah ke yang lebih baik terhadap agamanya, walaupun mungkin hasilnya lebih jelek, lebih sedikit. Kerja di bank misalnya, wah bayarannya besar, kerjaannya ringan. Kemudian dia sadar bahwa itu perkara haram, dia tinggal.
Terus mending jualan ayam geprek saja, walaupun tidak buahnya hasilnya. Nah, tapi halal. Nah, maka kata Rasulullah, Allah akan ganti yang lebih baik. Fahadha shaimu yu'ta fil jannah. Kalau orang puasa tadi, kalau ikhlas karena Allah, berdagang dengan Allah, pasti nanti diberi, dilunasi oleh Allah di surga. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki, min ta'amin wa syarabin wa nisa'in. Allah siapkan di sana makanan, tidak pakai BAB, tidak pakai kekenyangan, tidak menimbulkan penyakit. Demikian juga minuman, madu, susu, air, khamar, juga dapat bidadari. Qala Allah Ta'ala kulu wasrabu hani'an. Ini di surga ya kata Allah. Silakan sekarang minum dan makan dan minum dengan tenang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena kamu dahulu telah berbuat baik di dunia. Nah, qala Mujahidun, berkata Imam Mujahid wa ghairuhu, nazalat, ayat ini turun surat Al-Haqqah 24 ini fi shaimin, tentang orang-orang puasa. Wa fi hadisi Abdurrahman bin Samurah alladzi ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi manamihi qala. Hadis dari Samurah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi. Wa ra'aitu rajulan, kata Rasul, aku melihat seseorang min ummati, dari umatku, yalhathu, atasan, kehausan. Kullama dana min haudin, setiap mendekat ke lembah, ke danau yang berisi air, muni'a, dia terhalang, waturida, dan diusir. Faja'ahu siyamu Ramadana, kemudian didatangi oleh puasa Ramadan, fasaqahu wa arwahu, maka puasa tadi memberi minum kepada orang yang kehausan di mahsyar. Wa arwahu, arwah itu melegakan, menghilangkan atosnya tadi, kehausannya dihilangkan oleh puasa. Nah, syair-syairnya kita lewati ya. Itu isinya sama. At-tabaqus tsaniyah, golongan kedua, minasa imin, perkataan Ibnu Rajab ya tadi ya. Pertama saya ulang sebelum masuk kedua. Tadi pertama, orang yang puasa dengan meninggalkan makan, minum, dan nikah wanita karena mengharap balasan dari Allah, surga Allah, dia kerjakan ikhlas karena Allah, maka itu Allah akan balas, pasti Allah akan balas di surga. Sekarang yang kedua, kata beliau, kayaknya ini lebih tinggi derajatnya, orang puasa yang lebih tinggi lagi. Man yasumu fid dunya, orang yang puasa di dunia. Puasa itu menahan ya kemarin. Menahan nafsu. Amma siwallah, menahan nafsu dari selain Allah. Berarti nafsunya hanya ditundukkan kepada Allah. Untuk selain Allah ditahan, kayak gitu.
Fayahfadhur ra'sa, maka dia jaga kepalanya. Gimana jaga kepala? Dia tidak berpikir, dia hanya berpikir perkara yang dicintai dan diridhoi Allah. Berpikir yang tertinggi, yang terbaik adalah memikirkan tentang keagungan Allah, nama-nama Allah, akidah, tauhid. Itu kualitas pikiran terbaik, tertinggi. Juga dijaga kepalanya dari berpikir yang tidak baik, tidak bermanfaat di akhiratnya. Itu yang dimaksud fayahfadhur ra'sa. Berpikir tentang nafsu, tentang dorongan nafsu, bisikan syaitan, itu ditahan. Itu namanya puasa. Menahan pikiran-pikiran yang tidak diridhai oleh Allah, yang tidak manfaat di akhiratnya. Dan ini lebih sedikit lagi orang seperti itu. Fayahfadhur ra'sa wa ma hawa, dia jaga kepalanya dari apa yang dia pikir. Berpikirnya yang baik-baik, yang tinggi-tinggi, yang manfaat akhiratnya apa. Dia tinggalkan segala pikiran yang tidak bermanfaat di akhirat. Wal batna wa ma wa'a, menjaga perut dari dan apa yang masuk ke dalamnya. Tidak semua asal masuk ke dalam perutnya. Tadi kemarin sudah dilewati hadis, kantong yang paling jelek yang diisi Bani Adam adalah perut. Nah, tapi orang yang puasa, dia tahan, hati-hati dari apa ketika mau memasukkan sesuatu ke dalam perutnya. Wa yadhkuril mauta, dia banyak mengingat kematian. Ya, ini orang cerdas, banyak mengingat kematian. Wal bala, dan apa yang beratnya kematian. Wa yuridul akhirah, dan dia pikirannya adalah akhirat. Ini orang cerdas ya, karena Rasul pernah bersabda, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang menahan nafsunya dan beramal untuk kematiannya. Wa yadhkuru al-mauta, ini kan isi pikiran ini, yang diingat di otaknya, di pikirannya, bagaimana nanti saya setelah mati. Wa yuridul akhirah, dan yang dia inginkan hanyalah keselamatan di akhirat. Sehingga dia sibuk di dunia untuk mempersiapkan diri mencapai keselamatan akhiratnya. Rasul mengatakan, al-aqyasu, orang yang paling cerdas, aksaruhum lil mauti dzikra, orang yang banyak mengingat kematian, wasti'dadan lahu, dan mempersiapkan diri menghadapi kematiannya. Fayatruku, maka dia tinggalkan, artinya dia puasa ya. Fayatruku, dia tinggalkan apa? Zinatad dunya, perhiasan dunia. Kalau nuruti nafsu, Pak Mayar kan sudah punya rumah gede. Ya masih pingin kalau diberi rumah sana sini saya mau ya, kambing. Nah, kepingin kambingnya makin banyak, makin banyak. Zinatud dunya, apa ini? Keindahan atau kenikmatan dunia. Padahal dunia itu la'ibun wa zinatun. Memang dunia itu main-main dan perhiasan, zina. Itu hanya disebutkan dalam ayat ya. Innamad dunya
La'ibun wazinatun walahbun. Coba kita lihat di ayat ya. Al-Hadid 20. Kalau puasa yang kedua ini, puasa tabaqah kedua yang kata Ibnu Rajab ini tidak dibatasi oleh sebulan atau bulan Ramadan saja, tapi ini berlaku selamanya puasa yang tabaqah kedua. Jadi puasanya itu memang sifat hidupnya gitu. Sifat hidupnya itu puasa kayak gitu. Yaitu apa? Fayatruku zinatad dunya. Coba kita lihat surat Al-Hadid surat keberapa? Mas Andi. Hadir Mas Andi? Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Surat berapa itu Al-Hadid? Juz 27 kalau 28. Juz 28. Setelah Al-Waqiah kayaknya Ustaz. Iya. Juz 28 ya. Juz 28. Ayat surat 57. Oke, ayat ini penting nasihat bagi kita untuk kita puasa. Ayat 20. Ini ya, di sini ayat 20 21. Biasanya Al-Imam As-Sa'di itu menulis seperti ini, 20 21. Ini berarti memang satu tema gitu. Satu bab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu, ketahuilah. Innamal hayatud dunya la'ibun." Sesungguhnya kehidupan dunia itu, kenikmatan dunia itu adalah la'ibun. Main-main, la'ibun itu, la'ibah itu main-main. Kalau ini la'ibun itu dengan fisik. Walahwun dan kelalaian. Kalau kelalaian ini jiwa. Artinya dunia itu kata Allah melalaikan. Fisiknya habis, badannya habis dengan mengerjakan dunia, hatinya, jiwanya habis karena lalai, lahwun namanya. Jadi dunia itu melalaikan. Atau di surat At-Takatsur itu, gimana Allah mengatakan? Alhaakum, ya. Dari kata lahwun itu alha itu. Lahwun ini kelalaian. Kalau alha sangat melalaikan, paling melalaikan. Apa yang paling melalaikan di At-Takatsur? At-Takatsur itu yang melalaikan. At-Takatsur menumpuk harta, menumpuk dunia. Ini Allah mengatakan sifat dunia agar kita hati-hati. Bagaimana hati-hatinya dengan puasa tadi? Puasa tabaqat kedua, tingkatan kedua. Innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Sesungguhnya hakikat dunia itu hanyalah main-main dan melalaikan. Wazinatun dan keindahan, menipu. Biasanya kalau orang mau buka pasar malam itu, Pak Mayar, itu pakai lampu sorot, muter-muter. Untuk apa itu? Ngundang orang, supaya diketahui orang dari seluruh penjuru. Karena orang itu sifatnya kayak laron. Laron itu kalau keluar dari sarangnya, dia nyari cahaya.
padahal api. Dia nggak tahu bahwa api itu membakar dirinya. Zina ya, zina artinya perhiasan. Wa tafakhurun, tafahur itu bangga diri. Biasanya orang bangga merasa besar kalau punya modal dunia. Nah, nggak ada peduli pada tetangganya. Padahal kalau kita lihat adab di Riyadhus Shalihin itu, kalau mau bikin kuah yang banyak kuahnya untuk ngasih tetangganya. Kalau beli buah misalnya, beli sedikit cuma dienteng-enteng di depan rumah tetangganya nggak dikasih. Itu tafahur, bangga diri. Wa tafahurun bainakum, bangga diri di antara kalian. Wa takasurun, takasur tadi, alhaqumut takasur. Takasur memperbanyak fil amwal wal aulad. Memperbanyak harta dan anak-anak. Semua itu kata Allah, ya main-main dunia tadi, kama sadi goisin. Itu hanya seperti gois. Gois itu hujan yang menumbuhkan air, itu namanya gois. A'jabal kuffara nabatuhu. Tanamannya mengagumkan para petani. Summa yahiju fatarahu musfarron, kemudian menguning. Summa yakunu hutama, kemudian menjadi debu. Wa fil akhirati adzabun syadidun. Ini kalau dunia itu kayak gitu. Dunia itu perjalanannya, ini Allah menjelaskan perjalanan dunia. Kayak tanaman tadi, nandur benih, kemudian tumbuh-tumbuh baik, sampai petaninya itu terkagum-kagum karena tanamannya yang sangat bagus. Tapi setelah itu kemudian menua, menguning, hilang. Itu dunia. Tapi akhirat kata Allah, wa fil akhirati, adapun di akhirat hanya dua. Apa itu? Adzabun syadidun, azab yang sangat pedih. Wa maghfiratun minallahi, yang kedua ampunan Allah. Wa ridwanun, dan keridhaan. Itu akhirat. Maka orang cerdas orang cerdas akan puasa dari dunia yang sifatnya laibun walahwun wazinatun tadi, yang seperti itu dunia. Dia berpikir bagaimana mendapatkan maghfirah Allah, ampunan Allah, bagaimana mendapatkan ridha Allah, bagaimana supaya terhindar dari apa? Adzabun syadid. Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu hanya kenikmatan yang menipu. Kebanyakan manusia itu memang tertipu. Kebanyakan manusia itu gak peduli dengan bagaimana nanti menghadapi ini, adab yang pedih. Nah, kenapa? Sibuk. Nah, sibuk dengan dunia ini. Maka oleh Allah diperintahkan di ayat 21-nya, sabiku, berlombalah kalian. Ya, mari berlomba. Ini perintahkan dari Allah nih. Ini bentuk amar ini. Sabiku, berlombalah kalian ila maghfiratin min rabbikum. Berlombalah kalian mendapatkan apa? Ampunan dari Rabb kalian. Dengan cara apa? Puasa. Puasa bukan hanya sebulan, tapi ini puasa selamanya. Tadi diterangkan oleh Al-Imam Al-Qashim Utsaimin, meninggalkan perhiasan dunia. Wa jannatin, dan berlombalah menuju surga, arduha, yang luasnya ka'ardis samai wal ardi, seperti seluas langit dan bumi.
Uiddat lilladzina amanu, yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang beriman. Kan kita semua ngaku beriman. Ya, berlombanya di sini. Bukan lomba-lomba mengumpulkan harta, melalaikan akhiratnya. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi. Allah persiapkan itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Semua itu surga yang seperti itu, ampunan Allah, itu namanya karunia Allah, fadlullah yang Allah akan sampaikan, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, orang-orang pilihan. Allah itu pemilik karunia yang agung. Kita baca ya tafsirnya. Nah, supaya lebih merasuk lagi ke dalam hati kita. Karena yang paling dibutuhkan hati ini adalah makna ayat. Tadi itu baru terjemahnya Pak Mayar. Sekarang kita pelajari tafsirnya. Baru ta'ala, Allah mengabarkan an haqiqatid dunya, tentang hakikat dunia, wa ma hiya alai, dan bagaimana perannya dunia itu. Bagaimana dunia itu telah banyak memakan korban, ya. Dunia itu telah banyak makan korban. Apa? Melalaikan orang dari kemuliaan, dari maghfirah, dari ridwan Allah, dari surga. Sehingga banyak orang lalai. Karena memang kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa bayyana ghayatuha. Allah terangkan di ayat ini akhiran dunia. Wa ghayatu ahlaha, dan akhir ahli dunia. Jadi ada ahli dunia, ada ahli akhirat. Bi annaha, bahwasanya dunia itu la'ibun walahwun. Dunia itu kata Allah la'ibun walahwun. Tal'abu biha al-abdan. La'ibah sendiri maknanya main-main. Yaitu mempermainkan badan. Dunia itu mempermainkan badan. Nah, badannya oleh dunia dibuat mainan. Watalhu biha al-qulub, dan dunia itu melalaikan hati. Wahada misdaku ma huwa maujudun wa waqi'un min abna'id dunya. Wahada, dan ini misdakuhu, misdak itu sumbernya, ma huwa maujudun, sumbernya wujud atau ada, min abna'id dunya, dari para anak-anaknya dunia. Jadi manusia itu kemungkinannya cuma dua, menjadi anak-anaknya dunia atau anak-anaknya akhirat. Seperti kata Ali radhiyallahu anhu, likullin minhum banunun ad-dunya irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia itu berjalan ke belakang, wartahalatil akhiratu muqbilatan, dan akhirat itu berjalannya ke depan, mau menghampiri, mau nyusuli orangnya. Likullin minhum banunun, masing-masing dunia akhirat itu kata Ali punya anak. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kamu anaknya akhirat.
Wala takunu min abna'id dunya, jangan menjadi anaknya dunia. Jadi ini memang ada potensi, kata beliau, misdak. Misdak itu ada potensi. Misdak itu potensi. Jadi potensi mempermainkan badan dengan dunia atau badan orang dipermainkan dunia, hatinya dilalaikan oleh dunia atau dunia melalaikan hatinya, itu hanyalah orang-orang yang merupakan anak-anaknya dunia. Fa innaka tajiduhum, maka engkau dapati mereka qad qata'u au qata'a marihim, mereka telah menghabiskan umurnya bilahwil qulub, dengan kelalaian hati. Jarang taklim. Karena taklim itu ngecas itu, kayak HP itu wis low, HP-nya sudah low. Itu harus dicas, kalau enggak mati itu hati. Demikian juga hati dicas. Di mana ngecasnya? Taklim, sholat, ibadah, itu merupakan baterainya hati. Nanti ibadahnya ya tidak akan benar kalau enggak mau taklim. Sholatnya enggak benar, puasanya enggak benar kalau enggak taklim dulu. Kuncinya di taklim. Makanya taklim itu abwabus salamah wa abwabus sa'adah. Taklim itu pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kebahagiaan. Wal ghaflatu, kamu dapati mereka umurnya habis waktunya dengan kelalaian. Kemana enggak taklim, sibuk. Nah, siapa yang nyuruh sibuk? Ya dunia itu. Wal ghaflatu an dzikrillah, dan ghaflah zikir dari zikrullah. Wa amma amamahum, dan dia lalai dari apa yang akan dihadapi. Minal wa'di wal wa'id, di depannya dia lupa. Yang sebentar dia akan masuki, kemungkinannya dua, al-wa'du wal wa'idu. Bisa jadi yang di depannya itu balasan kebaikan, yaitu nikmat kubur, atau wa'id, azab kubur. Kalau bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, dia mendapat wa'ad, nikmat kubur. Kalau sudah mendapat nikmat kubur, ke belakangnya itu dijamin selamat. Tapi kalau nggak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, itu bahaya, penyesalan yang tidak ada gunanya. Wa tarahum, kamu lihat mereka, qad ittakhadhu dinahum la'iban. Kamu lihat mereka menjadikan agama mereka laiban, main-main. Ngaji ku kok ae wis golek sempat. Nah, itu kan jadikan mainan agamanya. Lek sempat katanya, kalau sempat nanti saya ngaji. Nah, nanti sama dunia dibikin sibuk dia. Melok aku ae wis dari dunia. Enak nyekel duwe akeh. Nah, walahwan, dan kamu jadikan agama itu main lalai. Dunianya kamu lalai, akhiratnya kamu lalaikan. Bihilafi ahlil yaqdoh, kata beliau, berbeda dengan ahlul yaqdoh. Ahlul yaqdoh ini orang yang sadar. Beda dengan orang sadar. Berarti yang pertama tadi orang apa? Nggak sadar itu. Alias bahasanya Pak Mayar, wong gendeng. Pak Mayar ya? Bukan gendeng. Gendeng itu akalnya kurang cerdas. Ahlul yaqdzah atau abnaul akhirat. Anaknya akhirat. Ali bin Abi Thalib tadi, fakunu min abnail akhirah, jadilah kalian anaknya akhirat.
Kalau bahasanya Al-Imam As-Sa'di di sini bikhilafi ahlal yakzoh, berbeda dengan orang yang sadar. Wa ummalul akhirah, ummal itu artinya karyawan atau tukang atau pekerja, karyawan. Dan karyawannya akhirat. Namanya karyawan kan kerja, ya. Bekerja untuk akhirat. Nah, fa inna qulubahum, hati mereka ma'muratun, dimakmurkan bizikrillah. Apalagi puasa, seperti yang sudah diterangkan, apalagi puasa, hatinya makmur, subur. Nah, dengan apa? Zikrullah. Dan zikrullah itu tidak kalau di masjid saja atau ketika ibadah saja, ketika baca Quran saja, atau setelah sholat saja. Zikrullah bukan hanya ketika sholat. Zikrullah itu dalam segala keadaan. Di surat Ali Imran ya Allah katakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka itu orang cerdas itu kata Allah, orang yang selalu berzikir. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika tidur. Kan kemungkinan orang kayak gitu kan. Berdiri, duduk, atau telentang. Nggak mungkin jungkir itu kan enggak. Nah, tafsirnya ayat itu kan dalam segala keadaannya zikrullah. Ini orang sadar. Wa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu. Hatinya dimakmurkan dengan mengenal Allah. Dengan belajar Asmaul Husna. Belajar ayat-ayatnya. Baik ayat kauni maupun ayat syar'i. Wa mahabbatuhu, hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Maka pendorong yang terbaik manusia itu adalah cinta kepada Allah. Sehingga kalau cinta kepada Allah yang mendorong berbuat perbuatannya, maka dia melakukannya karena cintanya kepada Allah. Itu ikhlas namanya. Baru amalan tersebut mendapatkan pahala, mendapatkan ridho, kalau didorong oleh cintanya kepada Allah. Nah, maka Rasulullah katakan, salasun mangkun nafihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara. Kalau ada pada orang itu 3 perkara, wajada halawatul iman. Dia akan merasakan manisnya iman, tenangnya hati, bahagianya hidup. Nah, yang pertama, ayyunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya paling dicintai dari selain keduanya. Itu baru dia merasakan nikmatnya iman. Waqad asghalu, orang yang sadar itu mereka sibuk. Awqatahum, menghabiskan waktunya bil a'malil lati, dengan amalan-amalan yang tuqarribuhum ilallah, amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau bisa seperti itu karunia terbesar dari Allah. Makanya Rasul meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu rasa cinta kepadamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta kepada orang yang engkau cintai. Dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, salihun. Wa hubba amalil ladzi yuqarribuni ila hubbik, dan karuniakan kecintaan pada diriku kepada amalan yang bisa mendekatkan diriku kepada kecintaan kepadamu.
Nah, amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, cinta. Nah, cuma untuk mengetahui amalan apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu butuh ilmu. Ilmu secara rinci. Minan naf'il qasir wal muta'addi. Menghabis orang yang sadar itu sibuk menghabiskan waktunya dengan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Minan naf'il qasir wal muta'addi, berupa kemanfaatan yang qasir, pendek, manfaat dunia, ya amalan di dunia yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, walaupun Pak Mayar ketegalan macul ke kebun. Kalau itu niatnya ikhlas karena Allah sebagai tanggung jawab, menjalani tanggung jawab suami, maka itu termasuk ibadah, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wal muta'addi, dan manfaat yang nanti yaitu manfaat akhirat. Dapat uang, dapat hasil kebun, dapat hasil tani, dan dapat pahala yang manfaatnya akhirat. Nah, kayaknya masih panjang, kita lanjutkan besok ya. Tapi ini penting, ini makna ayat. Ayatnya tadi sudah kita baca. Tinggal mengerti maknanya, karena maknanya ini yang nutrisi bagi hati. Makna ini yang merupakan energi yang bisa membangkitkan, menghidupkan hati. Ada yang ditanya mungkin? Jadi kita besok lanjutkan tafsir surat Al-Hadid 20. Ya. Gimana Pak Mayor? Kalau kita itu makmum pada orang ahli subuhat itu bagaimana itu hukumnya Pak Ustaz? Kalau sholatnya sah tidak apa-apa, boleh. Para sahabat juga, orang-orang salaf juga, selama imamnya itu masih muslim, walaupun ahli bid'ah, itu sah saja. Cuma kalau milih imam memang beda urusan milih imam, nggak boleh orang fasik. Orang fasik itu kalau Syekh Utsaimin seringnya memberi contoh, orangnya masih isbal, celananya sampai di bawah mata kaki, itu nggak boleh jadi imam. Atau orangnya potong jenggot, itu masuk fasik, nggak boleh jadi imam orang nggak jenggotan. Itu kalau milih imam. Tapi kalau bermakmum di belakangnya, selama dia muslim, walaupun bid'ah, ahli bid'ah, ahli subuhat, itu sah. Kalau sholatnya benar ya, kalau sholatnya benar. Masalah doa kunut, Ustaz, apa yang kita harus lakukan? Ya, doa kunut, khilaf ya para ulama, ada yang mengatakan sunnah. Saya mengatakan sunnah dan banyak diamalkan ulama salaf. Jadi khilaf, jadi boleh. Gak bisa kita mengatakan. Ya khilaf lah keadaannya untuk di Jumbejo juga, di Singosari, ikhwah-ikhwah pakai kunut juga. Pakai juga ya? Iya pakai. Kalau kita itu, kalau nggak pakai itu nggak. Kalau ada yang pakai kunut itu kita angkat tangan, tapi nggak mengaminkan apa tidak itu Ustaz yang baik itu. Kalau doa diaminkan. Biasanya yang kunutnya itu kan bacanya doanya kunut itu umum. Allahumma hdina. Nah itu artinya kami. Ya Allah berilah kami hidayah ya. Fi man hadait. Tunjukkan kami ke jalan orang-orang yang telah Engkau beri hidayah.
amin, ya kan? Kita mengatakan amin. Tapi ini doa kunut ini dibaca di rakaat terakhir witir. Kalau subuh itu nggak ada dalil lemah dalilnya. Ya itu. Kalau subuh ya, yang saya maksud tadi kunut dalam witir ketika sholat taraweh. Oh iya. Kalau subuh itu Pak Ustaz. Kalau subuh ada hadis tapi lemah. Ya itu ya. Itu yang mengatakan sunnah adalah Al-Imam Asy-Syafi'i berdasarkan hadis. Tapi hadisnya lemah. Adapun Imam Syafi'i mengatakan idza shahhal hadis bahwa madhabi. Kalau sahih hadisnya itulah pendapatku. Jadi yang termasuk pengikut Imam Syafi'i yang sebenarnya kalau orang itu tidak kunut karena hadisnya lemah, kata Imam Syafi'i, kalau hadisnya lemah itu bukan pendapatku. Ya. Nggak apa-apa, nggak usah kunut di belakangnya ya, tapi sholat nggak usah kunut, nggak usah ngangkat tangan, diam saja nunggu imamnya rukuk sujud. Subuh tapi kalau witir Ustaz, yang witir tadi. Kalau witir amin di tadi doa-doanya Allahumma hdina fiman hadait Iya. wa barik lana fiman atait Iya. wa qina syarra ma qadait fa innaka, mulai dari fa innaka itu enggak pakai amin ke belakang. Oh iya. Karena itu bukan doa tapi pujian. Pujian doanya itu yang diamini. Kalau pujian enggak. Oh iya. Pak Mayer hafal doanya. Hafal Saya. kunutnya Pak Mayer. Ya. Apa loh? Ya. Allahumma Coba. bina biman hadait wa fina biman afait wa tawalana biman tawalait wa barik lana bima atoit wa kinna birahmatika saroma kotoit. Biasanya dari situ sudah berhenti, nggak ada amin Pak Ustaz. Oh iya, iya. Setelah itu berhenti. Setelah itu lanjutnya bacanya gimana? Baik, inaka takdir wala yudho alaid wala jazimana itu. Nah, itu sudah nggak pakai amin ya. Iya. Iya, jadi yang diamini doanya. Kalau pujian tadi itu fa innakala Takdir wala yugdo alaik itu pujian itu pada Allah itu nggak diamini ya. Iya. Iya kayak gitu kunut. Oh ya. Yang lain Mas Andi gimana Mas Andi? Allah mantap. Nah. Insyaallah itu dulu, kita lanjutkan besok. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.